Selamat malam seluruh pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya tansah pinaringan sewiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada malam hari ini saya mendapatkan tamu yang istimewa. Ini dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Ini dari S. Oh bukan ya, ini dari L, kemudian XL dan triple L. Ini bisa saya perkenalkan satu persatu. Ini Mas, silakan. Dengan Steven dari Jakarta. Saya dari Erik. Saya Erik dari Jakarta. Saya Matius dari Jakarta. Dari Jakarta juga ya, iya, semuanya dari Jakarta. Ya. Ya kita santai aja ngobrolnya. Ini ada perbincangan yang sekiranya menarik untuk diketahui para pemirsa. Dan ini saya berikan kesempatan, ini ada sedulur-sedulur kita yang datang jauh dari Jakarta ya. Kalau dulu jauh, kalau sekarang enggak ya. Hitungannya kan cuma waktu bukan jarak. Kalau zaman dulu kan hitungannya jarak kilometer. Kalau sekarang zaman modern hitungannya jadi waktu kan gitu, ngitungnya oh Jakarta Jogja cuma 1 jam naik pesawat kan gitu. Atau naik tol cuma 8 jam, 10 jam kan gitu. Nah ini pada kesempatan malam hari ini sebagai salah satu jamuan saya sebagai tuan rumah, ini saya akan memberikan jamuan berupa waktu luang dan saya persilahkan kepada sedulur-sedulur teman-teman dari Jakarta ini yang memang meluangkan waktunya, berkorban tenaga, biaya, pikiran untuk berkunjung kemari untuk tujuan nyambung tali perseduluran atau persahabatan. Dan ini saya sebagai suguhan yang istimewa, saya berikan waktu untuk menanyakan segala macam hal yang ingin ditanyakan. Silahkan dengan bebas, dengan leluasa, seperti ya all you can eat lah gitu. Monggo, mau dimulai dari siapa dulu? Boleh ini Mas Berhubung lagi di Jogja nih sama Pak D. Steven, ada pertanyaan kan, baru-baru ini kan Gunung Semeru baru ada bencana ya Pak D? Ya, erupsi. Nah itu kan Pak D sempat di video ada ngomong tentang Sang Hyang Pasopati Pak D. Nah Steven mau bertanya Pak D, apakah kayak Sang Hyang Pasopati itu apakah berupa pusaka Pak D? Apakah Sang Pasopati berupa pusaka? Oh ya, baiklah ini. Jadi begini ya. Ini memang ada sebagian orang yang menganggap Sang Hyang Pasopati itu pusaka. Itu terutama oleh anggapan seperti itu, kalau yang saya lihat ya justru datang dari anggapan orang Jawa. Hanya 1-2 orang sih sebenarnya, bukan sebagian. Hanya 1-2 orang. Nah bagi sedulur-sedulur atau semeton yang ada di Bali, Sang Hyang Pasopati itu siapa? Teman-teman sahabat sedulur di Bali sudah lebih tahu. Dan bagi masyarakat Bali, Sang Hyang Pasopati ini kan sebagai dewanya para dewa, atau dewa senior, atau ada yang mengartikan atau memahami sebagai ayahnya atau boponya, orang tuanya dari dewa yang ada di Gunung Agung di Bali. Ini apa yang dipahami oleh sedulur-sedulur yang ada di Bali ini sebenarnya sesuai dengan fakta. Ya, jadi Pak Deni sebagai orang Jawa yang mempunyai disiplin ilmu di perguruan tinggi juga, dan kita itu sangat memegang prinsip untuk education. Prinsip yang kita tanamkan pada diri saya itu ya, kita harus selalu berpikir secara rasional, kita menganalisa segala sesuatu dengan akal sehat. Oleh sebab itu Pak D juga nggak mau terjebak pada hanya duga kira, halusinasi, ya itu kan parah banget. Maka Pak D ini orangnya sulit untuk percaya hal-hal yang sifatnya gaib.
Ya walaupun kita tiap hari ngomong tentang sesuatu yang sifatnya metafisik, yang gaib, tapi justru pada ini nggak mudah percaya begitu aja apa kata orang, apa yang disampaikan orang, atau referensi yang ditulis di dalam buku, bahkan mungkin dianggap kontroversial apa yang ditulis dalam kitab, dengan syarat kalau memang saya ini sudah menyaksikan atau membuktikan barulah kita itu percaya. Seperti halnya beliau Sang Hyang Pasopati itu siapa? Ya dulu sebelum saya ketemu langsung beliau, saya tidak akan percaya begitu saja bahwa beliau itu adalah dewanya para dewa. Tapi setelah saya melakukan perjalanan spiritual Nawasanga tahu? Enggak. Nawasanga itu perjalanan untuk nangkil. Nangkil itu berdoa atau sembahyang di 9 pura Satkayangan atau 9 pura utama yang ada di Bali yang menjaga 9 penjuru mata angin, dan pura yang ada di pusatnya itu yang di titik tengah itu adalah Pusering Jagat, namanya Pura Pusering Jagat. Saat ini kita berada di Pura Pusering Jagat. Ini adalah pura kedua yang kita datangi, yang merupakan bagian dari Pura Nawasanga atau 9 pura penjuru mata angin yang menjadi pagar gaib atau penolak angkara murka dan segala kejahatan energi buruk yang hendak masuk di tanah Bali. Kemudian ada yang mengelilingi ke 8 mata angin atau arah mata angin itu ada 8 pura utama atau pura Satkayangan. Nah setelah dari melakukan perjalanan spiritual Nawasanga, melaksanakan waktu itu saya diperintah oleh Sang Hyang Bathara Samudra yang ada di Tanah Lot, dan juga beliau Pangeran Kandangjero yang ada di Tanah Lot juga. Beliau itu yang Pangeran Kandangjero ini leluhur yang berasal dari Majapahit. Jadi arsitekturnya Majapahit kemudian pindah ke Pulau Bali yang namanya Pangeran Kandangjero. Nah, dari situ beliau perintah saya laksanakan, dan sampai saat itu ke pura terakhir yang saya kunjungi yaitu Pura Batu Kau. Itu saya mendapatkan perintah secara gaib, secara metafisik, dan waktu itu juga Pak Mangkunya itu juga kelenggahan atau kalinggihan, itu ada astral yang masuk dan menyampaikan perintah sama seperti yang saya terima secara langsung, bahwa setelah melakukan perjalanan spiritual Nawasanga, kami diperintahkan untuk melanjutkan ke Semeru, ke Gunung Semeru, karena di sanalah nanti akan bertemu dengan dewa senior atau dewanya para dewa yang ada di Bali. Setelah 3 hari kemudian saya pulang ke Jawa, kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Nah saat itu kami benar-benar bertemu dengan beliau Sang Hyang Pasopati. Dan Sang Hyang Pasopati ini kalau masyarakat sekitar Semeru yang familiar, yang sudah paham akan keberadaan entitas luhur di Semeru, itu masyarakat sekitar memanggilnya itu Mbah Semeru gitu. Kan orang Jawa kan kadang itu ya Mbah itu bisa dianggap panggilan untuk yang sepuh atau yang senior gitu. Nah dari sini saya sudah bisa memastikan jawaban tadi yang Stephen tanyakan, apakah itu pusaka atau entitas gaib ya. Ya jelas itu jawabannya itu bukan pusaka, bukan gaman atau senjata. Memang ada sebagian orang, sebagian kecil 1-2 orang ada yang memahami bahwa sekarang ini Gunung Semeru dengan pusakanya yaitu yang bernama Kiai Pasopati sedang mencari tuannya. Nah ini kalau menurut saya ya saya kira ini tidak melihat fakta secara gaib, karena yang terjadi, yang ada, yang sesungguhnya ada secara gaib itu ya Sang Hyang Pasopati itu bukan keris, tapi beliau itu adalah
dewa senior, dewanya para dewa. Jadi udah jelas ya, bukan pusaka ya. Aku ada pertanyaan lagi Pak Ade. Lalu kalau bedanya leluhur seperti Sang Hyang Pasopati dengan leluhur yang berdiam di sebuah pusaka itu berarti bedanya gimana Pak? Ada, kalau leluhur itu kan entitasnya lain, berbeda dengan kadewatan. Kalau seperti Sang Hyang Pasopati itu kan beliau entitas kadewatan atau dewa, bangsa dewa. Sedangkan leluhur itu kan bangsa apa? Manusia, ya kan? Nah, itu bisa menggunakan media untuk komunikasi, untuk berinteraksi dengan manusia melalui pusaka yang bernama keris. Itu bisa menjadi media untuk komunikasi dan interaksi bagi siapa yang memiliki keris. Ini handphonenya siapa? Saya. Handphonenya Erik kan? Iya. Nah, itu handphone tuh menjadi esensinya sebagai pusaka. Sarana komunikasi interaksi Erik dengan teman-teman semua. Betul. Ya kan? Ya model komunikasinya seperti ini. Paham Matius? Paham, bisa memahami ya? Soalnya Matius ini pemikir. Ini udah nyimpen banyak pertanyaan nih kayaknya. Mengerikan nih kalau tanya itu kan. Bisa susah-susah ini. Iya kan? Bisa sulit pertanyaannya gitu. Tadi Pak Ade bilang tuh Sang Hyang Pasopati itu kan dewanya para dewa. Jadi apakah kalau di dunia kedewatan itu masih ada dewanya lagi yang disembah gitu atau yang di worship? Jadi dewa nyembah dewa. Jadi maksudnya kayak nyembah atau, dewa juga. Iya, apakah dianggap dewa oleh para dewa atau dianggap sebagai raja atau semacamnya? Oke. Ini maksudnya kan cara pandang versi dewa, iya, ya kan? Iya. Maksudnya pertanyaan ini kan cara pandang versi dewa. Kalau cara pandang versi dewa, artinya kita bicara 9 dewa yang ada di Bali. Katakanlah gitu aja ya. Bagaimana memandang Sang Hyang Pasopati? Ya ini sebagai senior, sebagai pemimpin, sebagai raja, bisa juga sebagai bopo atau ayah atau orang tua. Tapi jangan tanya bagaimana proses adanya 9 dewa yang lain yang ada di Bali. Karena saya pun belum tahu, misalnya apakah melalui proses kelahiran atau apa, itu yang kami belum tahu. Tapi yang jelas dari 9 dewa ini punya dewa senior, punya pemimpin atau dewa yang disepuhkan, yang dihormati, yaitu Sang Hyang Begawan Pasopati. Kalau beliau pas rawuh kemari, pas datang kemari, itu di sini ada para leluhur juga. Misalnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Ki Ageng Mangir Wonoboyo memanggil Sang Hyang Pasopati itu dengan sebutan Begawan Pasopati. Nah, dari sini saya memahami bahwa Begawan itu sebenarnya asal-usulnya juga kadewatan, tetapi yang turun ke bumi untuk ikut menjaga tata keseimbangan alam ini dengan tugas seperti itu, dan disebutnya sebagai seorang begawan. Ya kalau di Gunung Api Purba, Ngelanggeran Gunung Kidul itu, Pak Ade pernah bertemu seorang begawan, namanya Begawan Patitis. Berarti itu mungkin juga asalnya dulu adalah dewa yang turun ke bumi. Steven juga ada pertanyaan lagi Pak Ade mengenai Nawasanga. Apakah kalau Nawasanga itu kan berarti 9 penjuru kan, berarti di setiap pura itu kan ada dewa tertentu ya Pak Ade ya? Itu apakah sama seperti yang di simbol kerajaan Majapahit itu, yang Surya Majapahit, kayak contoh seperti di atas itu simbolnya kan Surya Majapahit itu. Iya, di atas kayak Wisnu. Nih kayak ini utara. Ya. Iya. Kayak gini ya. Iya. Ya. Ya, apakah sama Pak De? Kalau di Majapahit kan kayak di utara. Ya, itu cakra mandala itu. Jadi kalau menurut saya itu memang esensinya sama. Makanya ada dalam spiritual Jawa, ini kan kita bicara tentang entitas luhur dan gaib. Ada cakra mandala seperti itu kan. Kemudian kalau kita bicara tentang spiritual Jawa, ada istilah babahan hawasanga, babahan hawa songo. Itu berarti yang disimbolkan ini juga pusernya di tengah, kemudian ada 8 penjuru yang lain. Nah, dalam spiritual Jawa, babahan hawa songo itu adalah sebuah petunjuk hidup atau suatu nasihat spiritual yang isinya sebenarnya itu merupakan singkatan. Singkatan dari apa? Itu singkatan dari
babahan itu lubang, songo itu 9. Lubang 9 atau 9 lubang yang ada di dalam diri kita itu songo. Songo di sini juga merupakan singkatan dari kosongno. Silahkan dikosongkan. Nah, sekarang kalau ditanyakan 9 lubang dalam diri kita itu apa? Lubang mata, lubang kuping. Ya, dihitung coba ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau gimana ya? Ya, besar. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya kan? Iya. Itu semua itu kenapa harus dikosongkan? Artinya itu dianggap sebagai satu bentuk lubang hawa nafsu. Jadi lubang hawa nafsu kalau kita mau menjadi orang yang cermat dalam mata batin, maka mata hawa nafsu yang jumlahnya 9 itu harus diredam. Karena ini nggak bisa korelasi positif. Artinya yang satu naik juga nggak bisa. Ini korelasinya negatif. Artinya begini, kalau mata batin itu makin tajam, ini posisi hawa nafsu itu redup. Kalau posisi hawa nafsu sedang meningkat pesat ya, misalnya libidonya lagi naik pesat, ini otomatis mata batinnya akan meredup, paham ya? Ya ini karena ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ini kutub plus minus, ya kan? Kutub utara selatan ibaratnya gitu. Jadi nggak bisa ini ada korelasinya positif. Mata batin meningkat pesat, meningkat tajam, kemudian libido juga, itu nggak bisa. Tapi reasonable kan? Iya. Reasonable. Karena ini urusan dunia, ini urusan metafisik, gaib. Kan begitu. Urusan fisik, urusan spirit. Itu sesuatu yang tidak bisa berjalan secara bersamaan. Ini harus tolak belakang gitu. Ibaratnya ini bandul atau timbangan pendulum. Iya, Dulu kalau Sang Hyang Pasopati itu kan ceritanya mungkin dia menjelma jadi manusia untuk membantu ya. Jadi dia tuh dulu ceritanya itu seperti apa itu dia? Asal usul dewa itu kan sebenarnya dewa itu entitas atau bangsa seperti manusia. Manusia ini kan juga bangsa. Jadi semua penduduk di bumi ini ya bangsa manusia di planet bumi. Nanti dipilah-pilah ada sub-sub lagi kan, ada ras, kemudian ada suku. Nah, dalam dunia entitas kadewatan juga dewa itu sebenarnya juga banyak sekali nggak terhitung. Cuma kan di sini dewa itu juga ada hierarkinya. Iya, betul. Nah, tidak semua dewa yang sebanyak ada di alam kadewatan sana itu turun ke bumi untuk melaksanakan suatu tugas. Hanya dewa-dewa tertentu yang turun ke bumi, ya kan? Dan itu mendapatkan satu tugas khusus. Berarti sebelum turun ke bumi itu beliau diberi tugas sama Sang Hyang Wenang. Jadi tetap di atasnya dewa itu ada pusatnya lagi, mungkin ya bisa disebut dewa agung, atau ya kalau kita menyebutnya apa ya, mengistilahkannya bebas sih, karena Bapak Presiden. ya itu karena itu kan istilah itu sebenarnya kewenangan manusia. Iya. Sekarang kalau kita tanyakan, siapa yang memberi nama Tuhan? Manusia kan? Iya. Ya, apakah Tuhan sendiri yang memberi nama? Saya kira kok enggak. Kita sendiri. Sejak kapan Tuhan punya nama? Tahu nggak? Ya, betul. Sejak kapan? Sejak manusia bisa berkomunikasi. Ya, lebih tepat, lebih konkretnya lagi, sejak manusia mengenal bahasa. Sebelum manusia mengenal bahasa dan huruf, Tuhan hanya dibuat dalam bentuk lambang-lambang, gitu kan? Dalam bentuk lukisan, lambang dan segala macam. Setelah manusia mengenal bahasa, kemudian Tuhan memiliki nama yang begitu beragam jumlahnya. Ya kayak gitu, itu karena itu ya kewenangan manusia untuk memberi nama. Maka dalam hal ini kita bisa menyebut sebagai Sang Hyang Wenang, Gusti ingkang akarya jagat, Sang Jagat Noto, Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Ya, itu seperti itu. Dan itulah cikal bakal atau sumbernya dari semua yang hidup. Ya kalau kita pahami secara sederhana seperti itu. Berarti untuk Steven pengen nyambung pertanyaannya Erik Pak Di.
Jadi itu bisa dibilang kalau Sang Hyang Pasopati itu diutus oleh Sang Hyang Wenang untuk di bagian Gunung Semeru, apakah seperti itu Pak De? Untuk menjaga kestabilan di Gunung Semeru kah atau? Ya sebenarnya kalau diutus secara khusus itu kan kita tidak bisa membuat satu kepastian apakah memang Tuhan mengutus beliau untuk tugas itu kita harus tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, beliau Sang Hyang Pasopati. Cuman dalam hal ini begini, logikanya begini. Kita semua yang hidup di dunia ini, entah apakah itu hewan, tumbuhan, ya, itu kan bangsa hewan, bangsa tumbuhan itu kan ada sendiri. Termasuk juga bangsa lelembut itu ada sendiri. Bangsa manusia sampai ke bangsa kadewatan itu semua kan makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup saat ini itu kan punya tugas, punya tanggung jawab. Kalau ditanya tanggung jawab dan tugasnya apa, sebenarnya sederhana, yaitu kita mesti, kalau orang Jawa bilang itu uripe kudu murup, hidup harus menyala. Nyala itu artinya itu sebuah kiasan yang artinya hidup kita itu berguna untuk seluruh makhluk hidup. Ya. Gunanya seperti apa? Ya gunanya kita harus bisa memberikan kehidupan bagi makhluk hidup yang lain. Kenapa kok harus memberikan kehidupan? Karena kalau kita bicara sebaliknya, berarti kita menciptakan kebinasaan, termasuk merusak lingkungan alam. Yang akan binasa siapa? Ya semua makhluk hidup. Manusia yang paling getol membuat kerusakan lingkungan alam. Yang akan binasa siapa? Seluruh makhluk hidup, terutama bangsa manusia, bangsa hewan, tumbuhan, bangsa lelembut pun juga akan sengsara. Maka harus melakukan sebaliknya, berguna dalam bentuk, berguna ini dalam wujud apa ya, bisa memberikan kehidupan. Cara konkretnya ya misalnya melestarikan alam, menjaga lingkungan hidup, menjaga kebersihan alam agar tetap nyaman ditinggali oleh makhluk hidup yang lain kan, termasuk bangsa manusia sendiri. Tadi Pak D bilang kan Sang Hyang Pasopati itu turun atau dititiskan itu karena ada tujuan. Tujuan itu anggap aja istilahnya mengabdi lah Pak. Kalau mengabdi itu kan karena dewa nggak bisa menyambung ke dunia nyata, nggak bisa nyambung ke dunia fisik Pak. Jadi apakah butuh mediumnya atau butuh sesuatu yang menyambungkan dari dunia metafisik ke dunia nyata, dunia fisik yang bisa disentuh? Atau pertanyaannya tadi mengabdi, maksudnya mengabdi itu kan ada yang lebih tinggi. Oh iya. Pengabdian. Iya, pengabdian. Pengabdian kepada sesuatu yang dianggap lebih mulia atau gitu kan ya. Iya. Kalau Sang Hyang Pasopati kalau ditanyakan kepada siapa mengabdi, ya tentu saja kepada Tuhan. Karena beliau bukan Tuhan, beliau itu dewa. Terus yang dilakukan itu sebuah pengorbanan, sebuah tanggung jawab kepada seluruh makhluk hidup, ya kan? Terutama bangsa manusia. Berarti kan hidupnya atau tugasnya dari Sang Hyang Pasopati untuk turun ke bumi, misalnya untuk beristana di Gunung Semeru, itu kan juga untuk ikut serta menjaga tata keseimbangan alam. Ibaratnya kita punya orang tua. Orang tua itu memiliki kemampuan yang banyak dibanding anaknya. Katakanlah kita anak kecil nih, masih balita, ya kan? Tentu kita punya berbagai kekurangan sebagai anak. Maka orang tualah yang akan memenuhi kekurangan kita itu. Demikian juga dalam hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Pasopati. Karena warga masyarakat di sekitar Gunung Semeru, masyarakat di Nusantara yang lebih luas skopnya, itu ada kekurangan. Dan kekurangan itulah dipenuhi oleh salah satunya oleh Sang Hyang Pasopati. Ada juga Kanjeng Ratu Kidul yang beliau itu adalah entitas dewa, tapi beliau juga mengemban tugas menjaga tata keseimbangan alam, terutama mengenai atau yang berhubungan dengan laut. Kalau dikatakan Sang Hyang Pasopati apakah mengabdi kepada manusia, nah ini mengabdinya itu bukan kepada individu, tetapi pada seluruh kehidupan ini.
Jadi memang kadang ada yang mengatakan kalau Sang Kyai Pasopati mencari tuan, yaitu tuannya itu manusia itu, untuk dimiliki atau untuk mencari juragan lah istilahnya begitu. Ya itu saya kira itu tidak tepat. Karena apa? Masa entitas luhur mesti mencari tuan itu berupa manusia, ya kan? Artinya keris itu justru tidak berdaya, tergantung oleh majikan atau tuan. Itu logika yang terbalik, nggak tepat. Jadi kalau memang dikatakan Sang Hyang Pasopati itu mengabdi ke siapa, ya mengabdinya kepada Tuhan. Pak De, ini aku mau nanya balik tentang Gunung Semeru dan Sang Hyang Pasopati, Pak De. Berarti apakah sosok seperti kedewataan atau Sang Hyang Pasopati itu apakah bisa ditundukkan oleh manusia, Pak De? Ya nggak bisa. Jadi begini ya, entitas kadewatan itu jauh lebih tinggi levelnya dibanding entitas manusia. Jadi sesakti apapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak bisa mengalahkan dewa. Kalau maskulin dewa, kalau yang feminin dewi atau bidadari, ya nggak bisa mengalahkan. Kalau ada kalah pun hanya di satu bidang. Misalnya sebagai contoh nih, Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu kan memang punya spesialisasi ahli dalam mengelola gunung api. Misalnya mau terjadi letusan besar, Mbah Mangir itu bisa untuk kreatif untuk mengurangi daya tekan yang akan menjadi letusan besar. Itu bisa dibocorkan dulu, digembosin, itu bisa. Tapi tidak semua dewa bisa melakukan hal yang sama. Karena dewa pun ada spesifikasinya, ada keahlian-keahlian khusus. Misalnya Sang Hyang Pasopati dengan Kanjeng Ratu Kidul, jelas itu keahliannya beda. Makanya ada banyak dewa dengan tugas yang berbeda-beda, itulah esensinya. Pertanyaan nih Pak De, kalau misalnya Gunung Merapi itu kan sekarang yang di Semeru ya, itu kan berarti penjaganya beliau Pasopati ya. Dan belakangan ini kan meletus tuh. Itu kehendak dewa apa emang justru dia malah meredam gitu? Kan justru dia kan mau memberi kehidupan ke semua orang gitu. Loh, tapi kalau gunungnya meletus kan malah kebalikannya gitu. Jadi begini, artinya gunung meletus itu kehendak siapa gitu ya? Iya. Yang jelas gunung meletus itu kehendak alam. Nah, alam semesta tidak hanya planet bumi, tapi seluruh yang ada di semesta ini atau universe. Itu sebenarnya jagat agung, jagat besar. Eric, Matthews, Stephen, ini jagat kecil, mikrokosmos. Mikrokosmos ini kan ini fisik tapi ada metafisiknya yang hidup. Dari situ paham enggak ya? Paham ya? Kita menyebut katakanlah energi hidup yang menghidupkan diri kita. Katakanlah sukma atau spirit. Paham enggak di situ? Jagat kecil mikrokosmos punya spirit atau energi hidup yang menghidupkan, namanya sukma atau roh. Sedangkan kita ini identik dengan jagat besar, berarti jagat besar punya roh atau spirit juga. Lah sekarang kamu mau kasih nama apa, Matius? Spiritnya jagat besar ini mau kasih nama apa? Tuhan. Tuhan boleh. Ya. Atau mau dikasih nama lemper juga bisa. Sebenarnya nama itu ya itulah, itu bukan soal ya istilah itu menjadi luhur atau rendah itu kan itu hanya tergantung teknis manusia dalam memberikan makna kan. Kita memberikan nama Tuhan tetapi untuk seorang manusia yang ada di Banyuwangi ya berarti Tuhan yang ada di Banyuwangi itu levelnya ya manusia. Ada kan namanya Tuhan yang di Banyuwangi itu di KTP-nya Tuhan. Ada. Nah, sekarang kalau Tuhan itu disebut untuk menyebut entitas yang luhur, yaitu spirit of the universe atau rohnya jagat agung ini, ya itu berarti sudah levelnya luhur. Nah sekarang itu untuk membedakan itu. Jadi dewa, jadi ada Tuhan, ada dewa, ada manusia, ini jelas di sini level hierarkinya. Hierarki yang lebih tinggi tidak bisa dikalahkan hierarki yang ada di bawahnya. Ini sudah menjadi hukum alam. Ya kan? Jadi ada gunung meletus,
ini sebenarnya sudah hukum alam atau memang sudah kehendak Tuhan. Kalau dalam versi agama seperti itu. Kapan terjadinya, kapan meletusnya, itu ya sesuai dengan takaran hukum tata keseimbangan alam. Jadi baliknya lagi, kalau dirumuskan secara rasional bisa. Ada hukum fisika, kimia, ya kan? Kalau sudah terakumulasi gas dan kemudian lubang pembuangan gas itu mampet, berarti akan terjadi tekanan yang makin tinggi. Lama-lama apa? Meletus. Kapan meletusnya? Ya nanti ada rumusnya. Betul. Tingkat kepadatan gas, kekuatan gas yang mendorong, dengan seberapa kuat kawah gunung api itu tertutup oleh lava beku. Itu rumusnya dihitung. Jadi nanti bisa memprediksi, bisa menghitung kapan terjadi letusan. Misalnya sehari terakumulasi sekian joule kekuatan tekanan gas itu. Kemudian kawah ini punya kerapatan kepadatan karena batuan beku itu seberapa padat. Nah, udah dari situ rumusnya. Tapi kan jelimet, rumit. Jadi itulah yang menjadi rumus ketentuan alam atau hukum Tuhan. Disitulah berlaku. Jadi Tuhan itu menciptakan rumus. Dan rumus itu akan berjalan dengan sendirinya. Sama seperti halnya kapan daun itu akan jatuh. Kenapa meletus? Ya, meletus ini selain untuk mengurangi tekanan, tata itu secara esensial itu sebenarnya mengembalikan tata hukum keseimbangan alam. Dengan adanya letusan itu ya seperti kalau misalnya Erik lagi kentut ya. Fungsinya apa? Ya balancing perut kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Habis kentut nyaman nggak? Betul. Gunung habis meletus nanti akan nyaman. Makhluk hidup akan nyaman. Karena apa? Setelah meletus menaburkan material vulkanik. Betul. Itu kan pupuk nomor 1 di dunia. Tingkat kesuburannya. Manfaatnya jelas. Seluruh makhluk hidup akan lebih nyaman kan? Iya. Artinya letusan gunung itu merupakan fenomena alam yang sedang memberikan anugerah kepada seluruh makhluk hidup. Tapi kenapa menjadi musibah? Nah itu orangnya nggak labur itu. Iya, orangnya soalnya salah manusia sendiri. Ya, bencana itu sebenarnya nggak ada. Fenomena alam berupa letusan gunung, gempa bumi itu sebenarnya ya pola-pola alam ini sedang melakukan mengembalikan tata keseimbangan yang sudah mulai tidak balance. Bencananya hanya istilah manusia saja. Itu hanya istilah manusia. Timbangan digital itu kan perlu dikalibrasi. Kalau velg mobil perlu di apa? Spuring. Kaki-kaki dan semua perlu di balancing. Ya itu sama. Habis di spuring balancing nyaman kan? Loh, Pak De, kalau gitu caranya bagaimana dong Pak De? Supaya manusia itu bisa, atau kita itu bisa lebih aware gitu kalau ada gunung mau meletus bagi orang-orang yang ada di sekitar gunung. Ya kita harus memahami kehendak alam, memahami bahasa alam. Kita untuk memahami kehendak alam, apa kehendaknya Matius, apa kehendaknya Stephen, apa kehendaknya Erik, itu apa yang dilihat? Satu, gerak-geriknya. Tingkah laku. Iya kan? Wah ini si Matius mau kentut nih, gerak-geriknya kelihatan kan? Atau ini Erik lapar nih, mau makan ini kayaknya gerak-gerik kelaparnya udah kelihatan. Sama. Alam juga begitu. Atau bisa juga ditanyakan, Matius, Erik, Stephen pengen apa? Ada yang pengen minum kopi, pengen makan, pengen ngerokok. Kita menjadi tahu apa menjadi kehendaknya kalian bertiga karena apa? Dari bahasa. Alam pun memberikan bahasa, pertanda sebagai bahasa alam. Makanya banyak sekali bertaburan pertanda alam itu menjadi bahasa komunikasi alam kepada seluruh makhluk hidup. Tapi kan bahasanya bukan berupa huruf, bukan berupa kalimat verbal. Kalau berarti dibilang tuh dulu jagat agung itu kan ada fisiknya, ada metafisiknya. Kalau fisiknya dia itu berarti memberi komunikasi secara ya apa itu ya dibilang bahasa alamnya, ya kan? Atau fenomena. Betul. Lah, berarti kalau gitu secara metafisik ada yang bisa komunikasi sama metafisik di jagat agung dong untuk diberitahu. Maksudnya manusia. Manusia banyak. Orang Jawa itu punya tradisi ngelmu titen, ilmu yang mencermati bahasa alam. Orang Aceh juga punya tradisi-tradisi seperti itu. Dan menurut saya itu sebenarnya semua orang itu bisa, asal mau membiasakan diri. Misalnya melihat suatu gejala fenomena alam, itu kan ada rentetan kejadian. Betul. Dan itu akan terjadi berulang-ulang, maka dengan adanya
pengulangan itu kemudian akan menjadi suatu kesimpulan. Oh, kalau A maka B dan sama dengan nanti C. Itu rentetan kejadiannya. Maka dari situ secara masuk akal, secara rasional, bahkan secara ilmiah itu bisa dijelaskan. Berarti kalau seperti kejadian Gunung Semeru meletus itu, apakah bisa dibilang kalau Sang Hyang Pasopati itu sedang geram, Pak De? Atau mengamuk dan perlu mungkin seperti ditundukkan? Ya itu memang ada 1-2 orang yang mengira seperti itu. Wah, ini Gunung Semeru ngamuk. Sekarang begini ya, kemarin waktu Sang Hyang Pasopati itu rawuh atau datang kemari, itu sampai beliau itu ngendiko atau mengatakan seperti ini kok yang disalahkan Semeru. Semeru itu nggak salah, apalagi Sang Hyang Pasopati. Kalau dikatakan Sang Hyang Pasopati itu geram atau marah, enggak. Sang Hyang Pasopati itu penuh welas asih. Walaupun melihat banyak masyarakat yang sudah tidak tahu, tidak mengerti bagaimana cara berselaras, berharmoni dengan alam, sudah tidak mau tahu bagaimana menghormati leluhur, bagaimana menghormati entitas luhur yang ada di Semeru. Tapi kan nanti yang celaka sendiri kan bangsa manusia. Kalaupun tidak ada orang yang menghormati, yang menghargai, atau bahkan malah tidak percaya dan tidak tahu sama sekali tentang Sang Hyang Pasopati, itu kan yang rugi bukan Sang Hyang Pasopati, yang rugi manusianya sendiri. Karena dengan ketidaktahuan, ketidakpedulian manusia terhadap Sang Hyang Pasopati, itu otomatis ya Sang Hyang Pasopati sendiri mau menolong bagaimana caranya. Misalnya nih, ada anak kecil nih main di pinggir sungai. Walaupun kita itu sudah menjaga, kita sudah menasihati jangan main di pinggir kali, nanti kamu bisa jatuh kecebur. Kalau si anak itu tidak bisa mendengar dan memahami bahasa kita, ya tetap saja kan. Apalagi si anak kecil itu tadi tidak menganggap kita ini ada. Ya sudah, semau gue. Yang rugi anak kecil itu sendiri. Lalu ada pertanyaan sambungan lagi, Pak De. Jadi ini ada tadi yang bisa apakah perlu ditundukkan? Ya jelas nggak perlu ditundukkan. Yang mau menundukkan siapa? Wong beliau itu entitas kadewatan, jauh lebih bijaksana dengan bangsa manusia. Beliau lebih tahu apa yang akan harus dilakukan. Jadi begitu ya, Sang Hyang Pasopati itu tidak geram, tidak marah, tapi justru kasihan, iba terhadap seluruh warga yang ada di sekitar Gunung Semeru. Apalagi kok ditundukkan, ya tidak perlu ditundukkan. Yang bisa menundukkan beliau ya Sang Hyang Wenang, manusia yang nggak ada ya. Jadi kalau ada sesaji yang diaturkan ke beliau, itu ya hanya sebagai bukti bahwa kita itu mengakui entitas, mengakui eksistensi beliau, kemudian kita juga mengekspresikan kasih sayang kita, hormat kita kepada Sang Hyang Pasopati. Jadi dengan adanya welas asih kita kepada Sang Hyang Pasopati, maka kasih sayang itu akan berbalas dengan kasih sayang pula. Apakah itu namanya dharmanya dewa, Pak? Iya, dharmanya dewa bisa disebut begitu. Dan memang dewa itu hidup hanya untuk berdharma. Lah kalau gitu aku mau nanya Pak De, apakah dewa kalau gitu ketika melakukan dharmanya, apakah ada yang malah jatuh Pak De, seperti melakukan dharma yang buruk atau karma buruk, melakukan karma buruk, mungkinkah Pak De? Kalau setauku itu dewa itu amat sangat jarang melakukan kesalahan. Kalau setauku itu hanya ada satu kasus yang itu merupakan satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh entitas kadewatan, tapi bukan yang maskulin, tetapi ini yang melakukan kesalahan itu yang feminin. Yaitu ketika ada salah satu bidadari yang menyembunyikan selendangnya Eyang Dewi Nawangwulan, yaitu yang menjadi istri dari Ki Ageng Tarub. Nah, setelah Dewi Nawangwulan itu kemudian menemukan selendangnya dan bisa kembali ke kayangan atau ke dimensi kadewatan, tapi di sana selendangnya disembunyikan oleh bidadari yang lain. Akibatnya apa?
bidadari yang lain yang menyembunyikan selendangnya Dewi Nawang Wulan. Karena setelah disembunyikan ya, itu kan Dewi Nawang Wulan harus turun lagi ke bumi. Tapi yang menyembunyikan itu akhirnya apa? Dibuang. Dibuangnya kemana? Ke bumi juga. Tepatnya di mana? Tepatnya ya di Candi Ijo. Candi Ijo. Kalau di map ada, googling aja. Di map itu Candi Ijo, daerah sana Kalasan. Kalau dari tebing Breksi naik lagi terus. Disitulah tempat untuk membuang bidadari yang pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya berupa apa? Menyembunyikan selendang atau memfitnah. Kenapa menyembunyikan ini merupakan satu kesalahan yang besar juga ya? Karena ya ini hubungannya dengan fitnah yang ditimpakan kepada Dewi Nawang Wulan. Makanya ya tak ada ampun, itu langsung diturunkan ke bumi dan seperti dikurung ya, di penjara di Candi Ijo. Para pemirsa, ini obrolan santai yang mudah-mudahan berguna untuk panjenengan semua yang sekiranya tertarik dengan spiritual Jawa yang sesungguhnya juga spiritual universal, lintas suku, agama, bangsa, itu bisa diaplikasikan oleh manusia seluruh planet bumi ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Dan sesi kali ini saya akhiri. Saya sampaikan pada para pemirsa, Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu, 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 sagung titah dumadi.